Halo travelers, kali ini saya mau ngajak kamu ke tempat makan yang baru buka di kawasan Bintaro. Sebenarnya bukan baru buka sih, udah sekitar 6 bulanan, tapi ini masih grace lah ya. Karena satu hal yang unik di sini adalah konsep dari resto ini mengusung konsep pedesaan. Jadi kalau masuk ke sana suasananya sih bener-bener suasana seperti rumah-rumah di desa ya. Tapi nyarinya nggak susah ya, apalagi sekarang ada Google Maps atau Waze. Dan pas masuk ke sini area parkirnya cukup luas ya, dan bisa menampung mungkin puluhan mobil. Jadi nggak ribet sih kalau cari parkir di sini. Ini jam operasionalnya mulai dari jam 8 pagi ya sampai sekitar jam 10 malam. Pas masuk disambut dengan senyum ramah dan sapaan dari petugasnya. Ini pendoponya langit-langitnya tinggi ya, jadi sirkulasi udaranya juga bebas masuk. Nggak pakai AC sih di sini karena memang ya semi terbuka. Pertukaran udaranya cukup baik. Ada lampu-lampu gantung ala jadul ya, kemudian juga ornamen-ornamen wayang, dan kemudian furniturnya juga menggunakan unsur-unsur kayu persis seperti suasana di pendopo. Area pendopo ini adalah pintu masuk menuju suasana pedesaan di bagian dalam, karena sebenarnya di resto ini ada beberapa bagian ya bangunan. Ada bagian yang seperti pendopo ini, kemudian ada bagian indoornya di bagian dalam, kemudian juga ada area pantry dan kemudian area terbukanya. Khusus untuk area pendopo ini kapasitasnya bisa sampai 200 orang loh. Nah, kalau misalnya travelers ingin ngadain acara di sini, gathering atau party, kalau partinya itu temanya adalah standing party, bahkan bisa nampung sampai 400 orangan. Pendopo ini terdiri dari sayap kiri dan sayap kanan ya travelers. Lumayan sih, tempatnya adem, dan karena memang konsepnya terbuka jadi mengandalkan angin-angin yang datang sepoi-sepoi. Yuk kita masuk lagi ke bagian dalam. Nah, kursinya juga menarik ya, terbuat dari bahan metal dengan warna-warna yang menyolok, kuning dan merah. Di sebelah kanannya semua terbuat dari bagian metal berwarna putih. Karena saya datangnya sore-sore, jadi lampu-lampunya belum nyalain ya. Tapi kebayang sih kalau udah malam lampu-lampunya dinyalain pasti bagus banget deh suasananya. Udah gitu ada balon pohon yang bisa menambah sisi-sisi romantis, duduk sambil ngetes sore, kemudian ada pohon-pohon, ada angin sepoi-sepoi, pasti deh cakep banget. Masuk ke dalam lagi ada ruangan semi indoor, tapi juga ada ruangan yang full indoor. Nah, yang semi indoor ini berada di tengah-tengah antara dua ruangan, sayap kiri dan kanan. Nah, khusus ruangan indoor ini dilengkapi dengan AC di bagian kiri dan kanan. Dan tempatnya juga cakep ya, dengan pintu berwarna biru muda ya. Kesan jadulnya itu kelihatan banget. Ya tipe-tipe rumah jadul lah ya, dengan jendela-jendela besar juga berwarna biru seperti pintunya. Mungkin mengingatkan kita dengan rumah-rumah ala-ala Betawi ya. Nah, bagian indoor ini juga suasana tradisional modern juga kelihatan banget ya. Meskipun kursi mejanya terbuat dari bahan kayu dengan warna coklat yang natural, tapi kombinasi cat biru muda di jendelanya ini menambah suasana jadi kelihatan segar. Nah, di ruang indoor ini juga ada lampu-lampu gantung yang rasanya sih bikin gemes juga ya, kelihatan cakep apalagi dinyalain. Lanjut lagi kita lihat fasilitasnya. Di sebelah ruang terbuka di bagian tengah di sebelah kanannya itu adalah area pantry, kemudian tempat untuk bayaran atau kasir. Nah, untuk pesan makannya sendiri, si waiter akan datang langsung ke meja kita untuk menyajikan menu dan kemudian mencatat apa ya orderan yang kita pesan. Jadi kita nggak perlu maju ke area pantry-nya. Yang mau sholat nggak usah khawatir travelers, di sini juga disediakan ruang musola di bagian samping. Tempatnya sih representatif dan kita melewati taman, bersih dan cukup bagus lah. Juga tersedia tempat wudhu yang terpisah dengan area toilet. Untuk toiletnya juga bersih, ada bagian untuk tempat cuci tangan, kemudian ada, ini saya masuk ke ruang toilet cowok ya travelers, ada 3 bagian, masing-masing dilengkapi dengan WC. Dan saya lihat ke dalam, intip,
tempatnya bersih, rapi, dan kemudian ya agak artistik juga. Nah, sekarang gimana dengan menunya ya travelers? For your information ya travelers, sesuai dengan namanya, di Desa Selera Nusantara, semua menu yang disajikan di sini adalah menu-menu Indonesia atau Nusantara. Jadi jangan harap bahwa travelers bisa menemukan menu oriental atau menu western di resto ini. Untuk menunya, karena saya berdatang berdua dengan istri, jadi kami pesan 2 menu yang terpisah. Lengkapnya ini menu-menu yang kami pesan. Yang pertama adalah nasi tutuk oncom ayam, kemudian ada mie nyemek, dan untuk minumnya ada es kecombrang dan jahe madu lemon. Untuk nasi tutuk oncomnya, lauknya dilengkapi dengan tadi ya, saya pesan ayam goreng, kemudian ada tahu tempe goreng, kemudian ada lalapan, kemudian ada sambal, dan disajikan juga sayur asam yang terpisah. Buat saya sih nasi tutuk oncom ini cukup enak dan mengenyangkan. Ayamnya gurih, bumbunya cukup meresap, kemudian lembut, dicubit ayamnya juga nggak susah, artinya dimasak dengan mateng. Tahu tempenya juga melengkapi cita rasa dari nasi tutuk oncom ini. Dan yang paling penting juga adalah pelengkapnya, sambalnya top markotop, enak, pas dengan ayam gorengnya. Kemudian sayur asemnya, rasa asam segernya itu menonjol banget, saya suka. Dan ini menjadi pelengkap yang sempurna untuk nasi tutuk oncom ini. Sedangkan satu pilihan lagi adalah mie nyemek. Menurut saya ini rasanya standar ya, agak manis. Tadinya ekspektasi kita adalah mesan mie nyemek seperti yang di mie nyemek yang ada di Jogja ya, rasanya gurih. Tapi ini agak manis dan agak pedas. Jadi buat anak rasanya sih mungkin harus disajikan dengan sambal dan acar yang terpisah. Campurannya sih lengkap, ada sayuran, ada telur ayam. Tapi menurut saya sekali lagi ya ini nggak sesuai lah dengan selera saya. Mungkin karena saya kurang suka dengan yang manis-manis ya. Menurut saya sih mungkin yang kurang adalah rasa asin gurihnya. Untuk 2 minum yang dipesan, saya sih nggak banyak komplain ya. Tapi yang saya suka adalah es kecombrang. Terus terang saya suka dengan rasa kecombrangnya, dan apapun yang berbau kecombrang memang saya suka gitu. Dan rasanya ini minuman gak mengecewakan, recommended, karena rasa kecombrangnya benar-benar rasa nggak seperti jamu. Satu lagi jeruk madu lemon, ya rasanya enak tapi tidak outstanding juga. Puas makan di sini, lanjut dengan foto-foto, dan menjelang malam saya mengakhiri kunjungan ke di Desa Resto Selera Nusantara. Rasanya harganya sih sesuai lah ya dengan rata-rata harga resto dan kafe pada umumnya. Gimana travelers pengen nyobain? Tempatnya di area sekitar Geraha Raya di daerah Bintaro, kawasan Tangerang Selatan. Gak susah carinya, lihat aja di Google Map, pasti ketemu. Terima kasih, sampai ketemu, salam sehat, salam semangat.